Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis, yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan kembali lagi di program seri Selasa Misteri. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik dan agar channel ini semakin lebih berkembang. Masih dengan saya Zulkarnain dan rekan saya Zil Alvin. Di sini kita telah kedatangan narasumber kita, Mbak Reni ya. Oke, selamat datang Mbak Reni. Selamat datang juga. Di sini Mbak Reni yang akan menceritakan kisahnya tentang pengalaman spiritualnya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Dan dengan keadaan yang sehat pastinya ya. Alhamdulillah. ya, sehat pasti kan di rumah. Sakit dong. Iya. Oke, enaknya dipanggil apa nih? Reni aja. Reni. Ya. Usianya berapa? 29. 29. Kita ngobrol santai aja. Iya, Ya. santai. Papi sih 21 juga masih mirip ya. Kenapa? 21 juga masih masuk sih. Masih. Masa? Usianya pas ya. 34 kali. Ada pengalaman apa nih yang mau kita kupas Ada di sih. sini? Jadi waktu itu sekitar kelas 5 apa 6 SD gitu. Di rumah yang lama sih, kebetulan adalah di salah satu Perumnas Depok Timur. Tahun berapa itu kira-kira? Kelas 5 SD. Ya ampun lupa ya. Lupa ya? Tahun berapa udah lama banget ya kan. Jadi waktu itu jam 2, tepat banget jam 2 teng itu kebangun mau kencing, mau buang air kecil lah gitu kan. Kita bangunin nyokap karena kan posisi rumah itu kan tengah-tengah. Jadi kanan kiri belakang itu kosong. Udah lama banget ya kan. Tahunan lah kosongnya. Pas akhirnya takut minta bangunin nyokap, anterin buang air kecil. Pas sudah mau selesai itu ada yang nyanyi. Nyanyi? Iya, ada yang nyanyi lagu Nina Bobo. Makanya gue itu agak trauma sedikit banget sama lagu Nina Bobo itu. Itu bener sih yang di film horor itu bener. Kan ada tuh waktu itu pernah ada film horor kan? iya. Ya kan? Yang Kunti itu kan Iya, nyanyi itu kan. iya, Itu bener sih gue akuin itu real, karena gue yang ngalamin sendiri itu real banget itu dia nyanyi Nina Bobo. Jelas, dan gue cuman shock aja gitu kan, diem gue dengerin sampai selesai dia nyanyi, baru bisa bergerak badan gue. Itu kaku seketika. Itu kaku pas dia nyanyi tuh kaku, soalnya kan dari suaranya aja kan udah merinding gue juga kan nyeritainnya lagi. Itu udah bener-bener bikin shock kan, gue cuma ngeliatin nyokap nggak bisa ngomong, tatap-tatapan sama nyokap. Udah akhirnya selesai dia langsung kabur, selesai dia nyanyi kabur ke kamar. Mama denger gak sih? Iya denger, itu Nina Bobo. Mama Reni nggak mau denger lagi. Sampai sekarang gue nggak mau denger lagu Nina Bobo. Udah tuh trauma banget. Nyokap nggak denger ya? Nyokap denger juga. Oh denger juga. Denger juga, cuma Tapi nyokap di saat- juga nggak bisa berkutik. Karena memang kayak kekunci pas dia nyetek, kekunci. Jadi kita barengan sama nyokap stuck langsung. Iya. Oh karena bareng juga Iya. denger ya. Dan itu memang bener-bener nggak ada penghuninya kan, 3 rumah itu yang kanan kiri sama belakang rumah itu udah puluhan tahun lagi kosongnya, udah hancur banget soalnya. Di mana itu lokasinya? Di Timur Dalam. Timur Dalam masih Depok ya. Perumnas. Itu durasi yang lu denger berapa lama tuh? Enggak sih, nggak nyampe 1 menit. Nggak sampai endingnya Nggak, kan panjang enggak, juga itu ya, enggak. Nina Bobo-nya. Tapi itu gimana ya, suaranya tuh karena makhluk halus kali ya, gue nggak ngerti suaranya tuh bener-bener membuat kita Merinding stuck, gitu nggak ya. bisa ngapa-ngapain, kayak kekunci. Jauh sih suaranya tuh jauh, cuman jelas banget itu yang Nina Bobo tuh jelas banget. Makanya gue nggak mau denger lagi tuh lagu Nina Bobo itu, bener. Gue akuin itu real banget, sumpah. Cerita-cerita horor itu real banget. Jadi bisa dibilang kalau untuk yang apa ceritanya kayak begitu beneran ada ya. Wah, ada pasti. Jadi diangkat di kisah film ya kan. Jadi kalau untuk nyokap saat itu apa pengen nenangin lo aja atau emang sama-sama udah buru-buru
kita emang takut dua-duanya takut kan, juga. penakut sebenarnya. Terbawa jadinya. Terbawa ya. Jadi pas sudah selesai baru bisa gerak. Mah ayo mah sampai gue gemeteran juga kan. Cuma nyokap berusaha untuk tenang sih ya kayaknya. Udah langsung tidur kita karena udah nggak mau lagi yang namanya Tapi hanya di malam itu aja. malam itu aja. Setelahnya nggak pernah dengar lagi. Enggak, Atau sebelumnya juga emang enggak ya? enggak. Emang sebelumnya nggak pernah, cuman waktu itu aja, malam itu aja. Perasaan lo ketika itu gimana tuh? Maksudnya sebelum dengar itu nggak ada Firasat. Enggak, apa biasa aja. Cuman dari suara yang kecil didengerin tambah jelas nih. Kunci semuanya menyokap juga cuma lihat-lihatan doang, lihat-lihatan. Untungnya setelah lo selesai ya MCK-nya itu ya. Udah selesai untungnya. Berarti Kalau belum kondisinya nggak jauh dari kamar mandi atau dari dapur? Ya? Jatuhnya di belakang rumah gitu kedengaran. Nah, timbul kamar mandi suaranya kan di ya. belakang. Jadi ya dari nggak tahu dari belakang, nggak tahu dari mana. Pokoknya kedengeran lah dia nyanyi, nggak tahu posisinya di mana kan. Di situasi saat lo menyokap di situ ya bergema aja mungkin di ruangan Iya, itu makanya jadinya. gue bilang, aduh, apain? Ngeri. Menarik juga sih. Saat mungkin lo di kelas 5 SD saat itu ya. Iya, antara kelas 5 kelas 6 ya. Tapi itu real banget sumpah. Gue akuin sih. Emang di usia segitu sih yang rentan emang. Tapi ya anehnya juga cuma sekali kan. Ini Sekali yang doang. bilang. Maksudnya setelah itu lo nggak ada gangguan Nggak, lagi. selama bertahun-tahun tinggal di situ nggak pernah. Ya dari apa entah itu bukan di rumah lo aja gitu. Maksudnya kan lo bilang tadi 3 rumah kosong. di 3 rumah Kosong, kanan kosong. kiri itu kosong. Kosong, Di udah situ lama juga nggak ada nggak pernah gitu nggak atau pernah ada interaksi apa-apa, nggak ada sih. auranya aura gitu kan biasanya kan ada tuh aura yang bikin kayaknya Di rumah. bikin kita ngerasa takut gitu loh. Oh, kalau di rumah iya. Kalau rumah itu memang terkenalnya yang saya tempatin itu rumah nenek itu memang terkenalnya angker karena temen kecil pun waktu nginep gitu kan di rumah itu ngelihat kepala gue tuh yang lagi diusap-usap sama sosok Kunti katanya sih gitu Kunti. Karena gue juga nggak pernah ngeliat kuntilanak kayak gimana ya kan. Kayak gitu. Di situ. Terus kayak kalau satpam apa namanya keamanan situ ngelihat terus Hansip. pocong di depan rumah gitu suka diri. Tapi setelah itu kejadian lo sempat nanya nggak ke nyokap? Atau mungkin setelahnya berapa minggu apa? Enggak sih karena udah case close aja. Udah case close Oh, aja soalnya itu setelah- kan nyanyi ya. Kalau gue kalau di suara apa dia nimpuk apa gitu bunyiin benda ini mah nyanyi gitu jadi kan udah Dan sampai sekarang pun masih nggak mau Iya, gue nggak mau denger jadi Nina. ada rasa trauma Iya, tersendiri nggak mau ya. gue denger Nina Bobo sampai sekarang gue nggak mau. Itu Ya, itu emang jauh-jauh. buat apa buat Mbak Rini sendiri sangat apa namanya bekas banget gitu. Bekas Jadi- banget. Jadi apa rasa ketakutan yang buat dia tuh bikin trauma. Luar biasa sih tuh Mm-mm. dinyanyiin gitu. Itu juga pas tadi dia bilang ya keamanan juga ngeliat ada sosok pocong ya. ya, berarti kan mungkin memang situasi di rumahnya yang ada atau mungkin bisa jadi yang seperti lo bilang dari kiri kanan mungkin. Kiri kanan kanan mungkin. Nanti di segmen berikutnya kita coba lebih dalam ya. Iya. Dilihat sama rekan gua nih. Boleh ada boleh apa di banget situ? iya penasaran sih. Hampir-hampir mirip loh dengan suara-suara sinden. Ah kayak gitu bener kayak gitu. Berarti lu setiap denger lagu sinden pun sama agak trauma juga? Apa enggak? Enggak, yang penting jangan nyanyi Nina Jangan Bobo. Nina Bobo. Jangan Nina Bobo. Soalnya hampir kayak suara sinden gitu aja. Yang gue bilang Iya alunannya alunannya halus ya. Alunannya halus. Kayak orang nembang. Gimana sih istilahnya itu? Kayak sinden kan nembangnya kan alunannya halus banget. Kayak bener-bener apa namanya membawa kita tuh ke suasana kayak tenang. Akhirnya Bukan tidur. suara wanita tua bukan ya? Atau suara nenek gitu enggak ya? Enggak kok, enggak. Bukan suara enggak gimana ya? Ya. Kayak gitu Gimana? deh. Bukan suara kayak ibu-ibunya ini enggak. Iya. Ya mungkin ya itu seperti tadi yang lu bilang. Kayak sinden lah ya. Halus gitu ya suaranya. Halus banget. Terus orang-orang setelah itu pas saudara lu mungkin Ya selain temen tuh yang tadi nginep, temen kecil, ada lagi yang ngalamin? Enggak, selama di rumah. Dua kali. Tapi orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Tapi dia itu ngerangkak di Siapa? atap. Yang ini yang ngalamin itu siapa? Temen. Temen. Nah, ketika nginep di Kunti rumah. juga ya. Tapi ngerangkak di atas.
di Kejadiannya? atap lagi ngerangkak gitu. Kejadiannya nggak lama dari kejadian lo? Nggak lama. Wow. Nah, Jadi memang bisa buat tamu ya berarti ya? Iya. Tamu dikasih lihat. Tapi lo sendiri belum pernah lihat sosok penghuni yang ada di rumah lo? nggak pernah. Nggak pernah, dia Sama cuma sekali suara nggak aja ya? Pernah. Suara itu doang sekali-sekalinya. Dan nyokap belum pernah cerita untuk soal-soal yang begituan? Kalau nyokap juga nggak pernah karena mungkin kita kali ya yang punya rumah gitu kan. Dan juga emang apa tadi Reni bilang juga nyokapnya juga kan takut Takut juga. juga. Jadi mungkin untuk ngebahas itu ya ngapain sih, males ya kan, Oke, jadi jatuhnya udahlah, gitu. males. Iya. Ntar malah keganggu. Malah iya aktivitas mungkin kita di rumah. iya efeknya yang Malam ditakutin itu. Ntar malah kita lagi yang didatengin atau kita diganggu lagi. Gitu. diganggu lagi gitu kan. Jadi Tapi untuk sekarang lo udah nggak tinggal di situ? enggak, udah 2012 pindah. 12, udah lama ya. Jadi nggak ada lagi yang lo ceritain nih ke saudara yang datang atau apa tentang kejadian lo pribadi? Itu Enggak. skip doang, langsung di Berarti cuma di sini lo baru berani baru cerita. berani cerita. Dan karena udah lama juga. Udah lama banget. Oke kawan-kawan, nanti kita coba Sedikit lebih ngulas lebih dalam ya tentang sosok apa sebenarnya yang didengar sama narasumber kita. Nah dari tadi kita dengar ceritanya Reni, menurut pandangan lo gimana? Apa yang ini alamin Ah, sosoknya gitu ya. sosoknya. Dan Ya, kenapa sebenarnya sih emang pada umumnya kalau setiap rumah emang ada. Cuman kalau dari yang gue dengar cerita lo, ini sosoknya dia suka sama lo. Serius. Iya, sosoknya suka sama dia. Kayak dia tuh kayak dia tuh ini apa namanya? Kayak punya memori. Sosok itu kayak punya memori yang mengingatkan dia sebelum kejadiannya dia sampai mungkin meninggal atau apa ya. Itu dia punya anak juga yang mungkin dari secara apa kasat mata atau apa gitu sebenarnya tanpa dia sadari dari dia kecil juga dia udah diganggu sebenarnya. Ini usia dia diganggu usia di kelas 5 ya keren ya. dialami. Iya yang dialami sebenarnya tanpa disadari. Mungkin nyokapnya karena penakut juga nggak mau menceritakan. Kalau Reni mau nanya lagi ke nyokapnya dari sini gitu ya, kalau emang penasaran sebenarnya sih lo dari kecil emang udah ada yang suka di situ gitu ya. Cuman sih sifatnya nggak yang mengganggu lo banget atau gimana, nggak ada apa niat-niat jahat gitu atau apa. Kalau sih enggak, buktinya sampai apa lo mendengar itu dan lo nggak ada efek apa-apa yang lo rasain. Tapi dengan dia dengar suaranya agak jauh, tapi jelas yang lo lihat di pandangan lo posisi itu sosok ada di mana? Ya memang sih dia dari jauh. Dari jauh, memang dia Nggak jauh banget sih, maksudnya ya kira-kira jarak sekitar 5-7 meter lah ya. Setelah dia dengar set, terus makin jauh ya tambah agak wah terus tahu agak jauh gitu. Padahal dia mendekat. Padahal dia mendekat. Nah saat setelah lo apa memutuskan sama nyokap, udah ayo kita balik aja tidur lagi. Udah lo tidur lagi dan dia juga sebenarnya ngikutin, cuma ngawasin sih, ngawasin lo aja, nggak ada efek atau hal-hal yang apa ya yang membahayakan lah ya, nggak ada. Cuman kalau dari yang dialamin sama temen kecil lo itu ya sebagai peringatan sebenarnya sih. Nah, itu berarti kita masuk ke rumah dia memang penghuninya ya ada sih banyak ya. Terlebih kanan kirinya juga apa namanya kosong juga kan.
Nah, untuk teman kecilnya itu yang dilihat merayap di atas tadi kita. Oh enggak, itu saudara. Saudara ya? Iya kan? Yang ngerayap di atas. ngerayap Nah, itu sosoknya sama nggak dengan yang nyanyi Nina Bobo ini? Enggak, lain lagi itu. Beda lagi. Lain. Jadi kalau itu sifatnya udah jahil ya. Itu jahil. Udah jahil, udah ada ya sama sih peringatan juga. Cuman dia terlalu gimana ya? Kalau ibaratnya orang udah terlalu frontal kali ya. Sampai jarang kita ngelihat dia untuk sampai merangkak. Merangkak Namanya bisa sosok ya. nunjukin. Namanya sosok anak ya kan, yang kita lihat cuma hanya bisa dia berdiri, dia terbang. Oh ya, tapi menarik nih buat saudara lo tadi yang ngelihat, dia memang punya kelebihan buat ngelihat juga atau memang sebelumnya enggak? Enggak sih kayaknya sih, Enggak. enggak ya, normal aja. Normal-normal aja. Nah, itu berarti kan ke sosok yang memang mau menampakkan diri ya. Iya, satu ya terlebih gue juga nggak tahu nih saudaranya si Reni bisa jadi melakukan kesalahan apa, ya kan, yang sampai akhirnya atau ada niatan apa kan gue juga nggak tahu. Pokoknya kalau udah ditunjukin dengan apa penampakan yang bisa dibilang nggak lazim ya, serem, karena lazimnya kuntilanak kan kita lihat cuma dia berdiri, dia terbang, dia ketawa, ya kan. Kalau ini dia sampai merangkak, ya kan? Apa di langit-langit gitu kan, jalan gitu. Itu sih udah jahat. Entah itu dari saudaranya si Reni sendiri. Waktu saudara lo itu sosial apa udah agak dewasa kan? Jauh sih lumayan. Iya, makanya maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya niat atau kesalahan apa yang dibuat di rumah itu, karena agak sedikit sensitif sih rumahnya dia juga. Maksudnya nggak bisa orang sembarangan masuk, atau ya pokoknya pasti akan mengalami lah hal yang itu. Apa terlebih tadi temennya Reni, mungkin salah satu diusap kepala ya. Iya, salah satu yang ngelihat dia diusap kepalanya kan udah dijelas ya. Kalau nggak sayang, nggak ada rasa suka atau kayak gimana ke dia, pasti nggak mungkin kayak gitu yang dilihat. Karena Itu sosoknya sama dengan Nina Bobo untuk yang usap kepala. iya, Sama. jadi bisa dibilang kayak ibu-ibu, cuma muda sih. Ibu-ibu masih muda. Ya gue nggak tahu sih kalau buat ke dalam lebih jauh lagi kenapa sampai dia, maksudnya sampai dia kayak begitu ya, bisa dibilang kayak roh penasaran. Ya, nah, tapi dia kayak punya apa ya, Ikatan. kayak identik lah ke si Reni ini. Makanya ngerasa sayang sama dia buat ngejagain atau apa namanya ngelindungin dia gitu. Makanya setiap dia tidur sebenarnya dia selalu ada nemenin gitu. Tapi kenapa pas di Tapi saat itu ya kelas 5 SD ya baru? iya, itu pas Ada pengaruh apa itu maksudnya? Memang dia mau benar-benar saat itu mau menunjukkan eksistensi ya kalau lewat suara. ya kalau menunjukkan ya dia jelas dia nggak mau bikin si Reni ini ketakutan sebenarnya. Cuma pengen ngasih tahu udah. Kalau dia sampai wujudin sosoknya, kadang dari dengar suaranya aja dia udah ketakutan. Kalau lagi Tapi timingnya ini loh, malah Sosoknya. ketika lu habis MCK itu kan, ya apa namanya sifat pengganggu itu memang udah sifatnya dia sih ya. Memang sifatnya makhluk itu. Ya, nah, jadi lo sendiri ya apa istilahnya, salah satu juga sih kayak ya mungkin ada sedikit pesan atau teguran dari dia, mungkin ada sesuatu hal yang apa nggak bersih saat itu atau apa, kan kita nggak tahu ya. Marah kali lebih tepatnya. Iya, namanya posisinya dia masih apa anak-anak juga kan, ya mungkin dengan posisi apa ngantuk ya kan, terus kebelet ya kan, ya mungkin ya seadanya aja gitu ya, nggak sewajarnya gitu ya, bisa jadi ke hal itu. Cuman sih ya di sini kayaknya emang dia punya ketertarikan gitu sama lo. Gue nggak tahu ada ikatan apa sebenarnya di situ ya, cuman yang jelas sih
Kalau memang lo mau flashback lagi, coba untuk tanya ke nyokap. Nyokap kali ya. Nyokap masih ada kan ya? Alhamdulillah. Masih ada. Iya maksudnya kalau buat nanya lagi, cuman lihat momennya, jangan malam nanyanya siang lah. Iseng ya. Kalau malam iseng juga, ya kan. Paling kalau enggak ah, paling gitu jawaban nyokapnya. Terus kan nimbulin efek trauma nih. Nah, kalau dari sudut pandang lo tuh maksud efek trauma jadi Tapi manusiawi sih, karena dia punya apa rasa ketakutan yang teramat di saat itu ya. yang lebih satu, yang kedua baru dialaminya saat itu, dan itu jelas, ya kan? Bener banget. Iya, dia ngedenger itu banget ya, kayak apa? Sangat melekat lah istilahnya sampai sekarang. Terngiang. Jadi iya terngiang-ngiang gitu. Jadi apa rasa trauma yang dia alamin padahal udah lampau banget itu kejadian ya kan, sampai sekarang di usianya Reni sekian, masih terus tuh ngebayangin dia sampai akhirnya nggak mau denger yang namanya nyanyian itu, alunan itu, ya kan, suara itu nggak mau. Itu manusiawi sih, rasa ketakutan yang sangat berlebih kan timbulnya ya jadi apa trauma Banget. iya. Nggak ada efek apa-apa yang lo lihat ke badan Reni saat ini? Enggak sih, Nggak ada ya. Ada yang mau ditanyain mungkin? alhamdulillah sih enggak. Biar lebih enak. Ada benernya juga sih bang. Waktu itu juga nyokap kan bilang ya, takutnya ada turunan dari dia juga yang ngikutin nyokap dari kecil gitu, sosok cewek itu. Kemungkinan gak sih kayaknya? Ya kalau kayak begitu sih emang pasti ada. Kalau yang namanya apa leluhur lah bisa dibilang ya, leluhur apa yang dipilih sama dia tuh siapa ya kan. Ya kebetulan emang leluhur lo itu senengnya sama lo gitu. Sama gue. Maksudnya cucu pilihan lah bisa dibilang, atau cicit pilihannya gitu yang apa? Yang Nurunin dijaga, lagi. enggak yang dijaga, jaga sama dia. Makanya setiap ada cowok atau ya siapapun gitu yang mau niat Ya. nggak baik lah ya ke dia tuh, tanpa dia sadarin raut wajahnya dia tuh berubah, yang kayak menyeramkan lah, atau dari cara mandang ya, dari cara mandang tuh jadi kayak lu kenapa sih, padahal dia nggak apa-apa, mukanya dia biasa aja, kenapa dia juga kan jadi bertanya kenapa dia biasa aja, itu ya yang sering dialamin ya. Jadi kayak Rata-rata gitu. kayak gitu, jadi berarti kayak kadang-kadang judes, Iya, kadang-kadang judes. muka gue tua juga sih katanya. Iya. Apa aneh kan gue juga Padahal saat itu nggak ada masalah ya. Berdua ya. bingung. Ya, kadang orang ngelihat dia apa wajahnya berubahnya tuh kayak bukan wajah dia. Lu kenapa sih? Kok muka lu begitu? Ada yang ngasih pertanyaan begitu kan? Bener, sering banget Iya, gitu pasang. sering. Oh ya, untuk nyokap tadi ceritanya kapan tuh? Kak Lulu tuh? Udah lama juga sih. Waktu masih di rumah itu atau udah? Enggak, udah pindah. Oh, udah rumah yang Pindah baru. ke rumah yang baru 2012 lah, pertengahan Oh, berarti baru-baru ini lah ya. Maksudnya bisa dibilang pas dia udah dewasa. Nggak ada cerita lebih lagi dari nyokap. itu aja sih kan. Takutnya ya itu kan yang dari nyokap gitu kan. Nyokap tahu kayak gitu dari siapa? Ada cerita iya, juga. cerita juga. Pasti dari saudara juga ya? Dari nyokapnya juga. Iya. Jadi udah dibilangin juga sih. Nggak apa-apa sih kalau gitu sih, baik ya. Ya, berarti memang Iya, turunannya. berarti emang maksudnya emang lo tuh emang apa yang dipilih lah, karena nggak semuanya Ren yang kayak begitu dari leluhur ya. Itu biasanya orang apa yang benar-benar dipilih lah. Jadi ada satu hal juga sebenarnya yang lo bisa dari situ gitu. Cuman kan karena lo nggak tahu, Ya, ngerti. iya nggak ngerti juga, dan mungkin lo nya pun juga nggak mau tahu ya. Gue mau Iya, karena lo punya rasa takut yang takut banget. berlebih lah. Lo berapa bersaudara? Dua ya. Dua. Kandung. Kandung 2, perempuan juga? Laki satu. Laki satu. Adik cewek. Gak pernah ada cerita tuh kalau dari adek lo? Ketika di Kalau rumah? adik enggak. Nggak ada ya? Kalau di rumah baru ada adik. Berarti memang ke lebih dia. ke perempuan juga. Bukan perempuan, iya. Nggak tahu kayak ada apa?
ikatan yang kental lah kayaknya, makanya dia gitu yang di apa Pilih ya. yang dipilih gitu. Kalau Itu sih kalau dari sudut pandang gue, cuman sih insya Allah apa positif ya, nggak ada dampak hal yang negatif ke lo ya. Mungkin itu keuntungan buat lo ya, ada orang yang mau gimana sama lo, jadi ya lo ngerasa kayak ada yang melindungi lah selain Allah. Oke, gimana Ren? Ada lagi yang mau ditanyain biar lebih lega? Itu aja. itu aja lah ya, Itu gue aja. nantinya malah parno. Lebih takut. Malah lagi malah lebih ke ini lagi. Mungkin juga ada kesan dan pesan nih buat teman-teman kita yang nonton di rumah. Ya mungkin buat temen-temen di luar sana ya kan. Lebih berat. Ya intinya sih dimanapun kalian berada gitu, kalau bisa sih ucapin salam aja numpang-numpang lah gitu. Karena kita kan nggak Permisi tahu lah mereka, ya. mereka di mananya kan kita nggak tahu posisi Iya. mereka kan gitu. Kalau ngomong juga jangan sembarangan kalau di Betul tempat banget. baru. Jaga lisan. Jaga lisan. Oke, mungkin itu aja ya Ren. Gitu ya. Itu aja. Mudah-mudahan Thank you ya, cukup Ren ya. puas ya Ren ya. Sama Kak, makasih Terima kasih banyak juga udah nih. diundang ya Iya. sini gitu bisa cerita. Iya, kita juga senang kok. Oke, kawan-kawan, kita sudahi program kita sampai di sini. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan mempunyai cerita-cerita yang menarik, bisa juga dikirim ke email kita yang akan disampaikan di deskripsi. Oke, mungkin itu aja ya. Oke. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.